udah sampai di Ho Chi Minh. Oke, Sekarang kita ada di Tan Son Nhat Airport dan ini airport terbesar di Vietnam. Jaraknya itu kira-kira 6 km dari city center, jadi District 1. Excited, let's go. Oke guys, jadi kita lagi mau keluar ke imigrasi, kita mau lihat. Oh, kayaknya bener rame loh. Lihat deh, lu gak lebay. Lihat deh, Bo. Oke guys, kita udah selesai imigrasi dan antriannya tadi itu ternyata hanya berapa menit? 15 menit saja. Puji Tuhan. Lancar guys. Besok pagi sih nggak ada ngulur-ngulur gitu. Oke. Flight besok pagi sih yang harus kita hati-hati juga. Pagi-pagi biasanya lebih rame gak sih? Takut ya? Mungkin. Dan keberangkatan Semoga ini kan enggak. kita kedatangan ya. Terus ntar sekali turun langsung ada ini nih, baggage belt information. Tadi kita di mana? Belt 5. Kita belt 5 katanya. Oke lah, yuk, let's go. Yuk. Keluar-keluar di sini cuman ada apa nih, little bit of duty Free-nya cuman kayak stand doang gitu ya. Terus langsung di sini conveyor beltnya. Tas kita udah di lantai deh. Hah? Udah ada yang nurunin, gila cepet banget. Berarti ini udah pesawat lain, cuy. Wah, oke, let's go. Ambil trolley. Yes, lihat deh, ini koper-koper pesawat kita yang tadi udah sampai di sini. Nah, cuma jarak 20 menit mungkin udah siap. Gila, keren banget. Gila guys, keluar langsung semua pada teriak-teriak taksi sama SIM card. Tadi aku beli yang pertama di sini, yang SIM card-nya ini. Terus kita juga cobain beli yang merek lain yang di counter paling hook. Oke guys, jadi di pintu keluar ini kayak kita bilang ini, kalau kalian lihat semua counter taksi sama SIM card. Nah, ya mereka ada jual beberapa merek dan harganya agak beda-beda tapi mirip. Jadi tadi ya udah kita tanya 2-3 toko yang oke. Jadi akhirnya decide aku coba merek apa tadi, yang Vinaphone ya, Vinaphone. Terus untuk cuciku dia pakai yang Viettel. Jadi kita bakal compare antara dua koneksi ini. Kalau yang paket aku tadi 250.000 dong, yang Cici punya 290.000 dong. Jadi kita bakal coba compare mana yang lebih oke. Jadi kita jaga-jaga juga sih kalau misalnya salah satu yang kayak koneksinya putus atau gimana. Ntar kita bakal update. Update tentang SIM card, setelah 7 hari kita pakai yang Vinaphone ini, tiba-tiba mati dan nggak bisa dipakai lagi. Nggak tahu ini kita miskom atau kita kena scam. Jadi tadi arrivalnya di sini. Terus ini langsung jalanan. Kita lagi nungguin Grab kita di sini. Terus ya kayak gini ya jalanannya guys. Sama ada jual-jual makanan juga nih kayak Burger King, Big Bowl. Guys, kita udah sampai. Lagi turunin koper-koper dulu dari Grab. Oke. Dan ini kita harus jalan dulu ke gang karena tuh ada pelanggan situ M Village. Jadi masuk ke sini. Hotelnya sih guys. Hotelnya apa? Kayaknya bagus ya. Real Pixies. Fancy katanya sih. Arsitekturnya keren kali loh ini, kayak di Eropa ini. Sambutan yang meriah, langsung banyak tangga. Oke, sudah berhasil melewati tangga ini. Tuh hotelnya putih-putih gini, Eropa banget modelnya ya. Terus ada tempat duduknya di luar nih. Bahaya banget tadi, resepsionisnya ngangkatin koper juga, buset. Koper kita berat dan besar. Lobby. Oke, jadi sekarang kita ada dalam kamar kita, guys. Ini bagus banget. Jadi kemarin kita semalam juga udah tidur di sini. Cuma kita mau kasih lihat kalian. Jadi ini seperti yang kalian lihat ya, guys. Ini spacious banget, gila sih. Untuk harga segini, ini kayak mini apartment gitu ya. Tapi hotel kayak enak banget, guys. Terus kalian bisa lihat di sini ranjangnya ada di sebelah sini, kayak ada tanjakan. Terus wih, cakep banget kan guys, lihat deh ada kacanya kayak gitu with a view. Ya tapi ini sebenarnya ya guys, di sebelah kita itu kayak ada 2 rumah gitu, jadi ada orangnya. Jadi kalau kayak kemarin sore kita tutup sih karena ada orang lewat-lewat juga gitu ya. Dan langsung nih di depan ranjang ya, di sebelahnya di sini ada lampu buat baca, terus ada meja,
Terus di sini guys, lihat deh ada mini kitchen. Dan ini enak banget. Jadi kita ada kettle yang disediakan. Jadi kayak kemarin kita semalam juga ke minimart. Terus kita seduh dan makan di sini. Terus ada juga microwave. Jadi kayak kalian bisa masak di sini enak, bisa makan. Terus ada juga kulkas ya disediakan di sini. Terus di sini enaknya tuh ya drawersnya tuh banyak banget. Tadi aja di deket dapurnya kan drawersnya tuh kosong ya, bisa terbarang. Terus di sini kita bisa taruh-taruh lagi guys. Nah ini semua kosong dan kita bisa pakai. Dan juga ada gantungan baju, enak banget. Jadi kayak kemarin kita juga gantung-gantung baju yang mau dipakai. Terus di sini juga udah disediakan hair dryer, dan ini hair dryernya itu 2100 watt guys, kenceng banget. Jadi semalam keramas keringin rambut cepat kering. Terus di sini tuh lucunya tuh kita dikasih ini guys per kamar jar mug buat air dan 2 gelas. Jadi nanti kita kasih lihat ya di depan itu di lobby ada dispenser. Jadi orang udah bilang bisa refill air ya di sini. Jadi kalian tenang banget guys soal minuman di sini bisa refill. Oke guys, terus ini kamar mandinya. Kamar mandi juga bersih, estetik cie. Terus ada sendal juga yang dikasih nih ya. Jadi kalau kayak aku kemarin juga pakai sendal ini di kamar mandi gitu ya. Terus nih wastafelnya, terus kayak thoughtful banget. Di sini udah ada gantungan dan lihat deh ada colokan. Jadi buat cewek-cewek yang mau nyatok di depan kaca ada. Terus ini tempat mandinya ya. Shower begini, shower, terus ada sabun mandi dan shampoo and conditioner. Nah ini FYI-nya enak kenceng banget guys. Jadi kalian harus banget sih tutup pakai ini ya. Mau nggak airnya kemana-mana. Terus ada kloset di sini dan bagi kalian yang hobi banget nanyain kak ada bidet atau nggak ada ya di sini. Gitu sih guys, bersih dan spacious ya. Terus di sini di deket pintu masuk tadi ya depan WC tuh ada rak sepatu. Jadi rapi banget sih guys, kayak udah semi apartemen rumah gitu lah ya, enak. Terus di sini juga di sebelahnya tuh ada kaca full body, yang oke banget. Jadi kayak tadi kita juga bisa makeup ini dan di sini lihat guys, di mana-mana tuh terang, lihat deh, kayak kamarnya tuh terang banget, lampunya banyak banget. Jadi suka banget, gitu sih. Jadi sekarang kita mau share plus minus pengalaman kita nginep di hotel ini. Yes, jadi udah semalam, jadi kita cuma semalam nginep di sini karena kita bakal move ke kota lain di Vietnam. So jadi hotel M Village ini tuh sebenarnya hotel chain gitu ya. Kalau kalian tahu mungkin atau kalian pernah browsing hotel, jadi kayak banyak banget kayak misalnya ada M Hotel, terus ada M Resort, Express by M gitu. Jadi kayak dia tuh chainnya banyak banget dan itu kayak beda-beda levelnya aja sih gitu ya. Jadi kayak maksud aku ini kayak brand yang udah jelas di Vietnam. Jadi ini bisa jadi salah satu kayak kalau kalian nyari hotel di Vietnam tuh apa ya, kalau merek yang chain M ini udah kayak pokoknya kayak aman lah ya, jelas gitu hotelnya. Terus lokasinya itu deket dengan airport karena kita bakal ke airport nanti siang. Jadi kemarin kita naik Grab tuh cuma less than 10 minutes, deket banget guys. Jadi very mudah sih bagi kalian yang juga mau kayak cari tempat nginep yang deket banget sama sama airport. Terus lokasinya juga kayak strategis, banyak banget restoran dan juga kayak ada GS Mart, ya. GS, terus ada kayak Winmart juga. Bakal kita mungkin show sedikit ke kalian. Jadi kayak gampang gitu loh aksesnya, kayak nggak sepi gitu ya. Terus untuk harganya, harga juga oke banget. Yes. Ini harganya cuma 175 per orang ya. Jadi iya, kita kayak hotel sebagus dan serapi ini kayak harganya wow, luar biasa banget. Terus ini sesuai picture gitu ya istilahnya. Jadi yang apa kita lihat di aplikasi pemesanannya sesuai banget sih guys sama gambarnya gitu ya. Terus yang aku suka juga di sini tuh pelayanannya, kayak waktu kita baru nyampe tuh langsung gercep banget staff dari resepsionisnya, dia langsung keluar, terus ada tangga ya. Karena lucu, masuk menuju hotel ada kayak 4 atau 5 anak tangga gitu juga. Dan itu kan bawa koper ya, jadi kita kayak dan dia langsung gercep dong. Cewek juga padahal ya, kayak koper yang besar-besar. Dia langsung kayak bantu kita angkat satu yang gede gitu kayak. Oke banget. Sigap. Oh terus juga kita minjem obeng guys, karena handle bagasi kita semalam copot. Jadi kita nanya ada obeng nggak, ada. Jadi kayak mantap sih, karena resepsionisnya juga sampai malam. Kemarin pakai jam 11-12 juga masih ada, cuma udah ganti shift gitu ya, udah ganti cowok. Cuma maksudnya selalu ada resepsionis yang standby gitu. Terus udah gitu mungkin lanjut ke sedikit. Oh sama masih plusnya nih salah satu lagi adalah colokan listriknya banyak banget guys. Kadang tuh kalau di hotel kan susah ya, kayak paling deket ranjang satu sama mungkin tembok satu. Kalau ini tuh kayak deket ranjang ada, deket dapur ada, deket tembok sini ada, di toilet ada, dan terus satu colokan tuh juga ada 2 gitu ya. Jadi kayak oke banget. Dan di sini colokannya model yang 2 bolong gitu, jadi bisa untuk yang kita dari Indonesia tinggal colok aja aman
nggak perlu pakai apa travel adapter lagi ya. Nah mungkin untuk sedikit minusnya nih, kalau menurut aku agak berisik. Iya sih. Jadi Sampai jam kemarin kita 1 jam kayaknya masih 12-an. berisik ya. Oh jadi kayak orang buka tutup pintu nih, kayak ini kan ada lantai, kayaknya ada lantai atas deh. Kita ini dapetnya di kebetulan ground dapet floor ya, ground, dekat lobby. lantai sama resepsionis. Jadi kayak jedor yang tutup. Terus aku juga gak tahu sih kenapa sih mereka harus menutup pintu dengan sekeras itu pada tamu-tamu di sini. Kayak gitu. Terus ada yang kayak sempet jalannya juga kayak duduk gitu kayak. Terus kita ini kan memang yang kayak kita bilang ya, sebelahnya jalanan walaupun gang buntu sih. Iya. Cuma jadi kayak kemarin tuh kayak ada yang naik motor lewat gitu kayak nembus banget sih. Jadi mungkin kalau kalian yang agak sensitif, kurang tahan sama suara. mungkin agak kayak nembus ya. Terus ini kayak pagi-pagi aja jam 7 jam 8 tadi kayak orang-orang udah mulai berisik gitu loh di depan, udah kedengeran. Terus sama menurut aku bantalnya agak kurang enak, kayak nggak jelas gitu, kayak apa ya, kayak Bentukannya kayak bumpy nggak enak gitu ya. ya, kayak agak gitu. Sama minusnya lagi adalah yang satu lagi nggak ada TV di kamar guys, jadi nggak ada entertainmentnya, tapi ada wifi, jadi Wifi-nya gitu oke. sih. Nih untuk di lobbynya tuh jadi dia ada jual sedikit minuman gitu ya di kulkas. Terus ini juga nih guys, ini dia dispenser water yang aku bilang kita bisa isi. Terus di sini juga ada harga-harganya, ternyata ada sedikit cemilan kayak snacks, biskuit, and french fries. Dan ini untuk lobbynya kayak gini guys, ada common area yang bisa kita gunakan, bagus banget kan? Dan di hotel ini tuh ada lift juga ya guys, no worries. Jadi kalian yang dapat di atas atau di bawah, kita mau ke bawah mau lihat laundry roomnya. Oke, jadi kita udah nyampe di basement. Ternyata ini bisa turun manual juga guys. Dan di sini ada parkiran, jadi kalian yang mungkin kalau nyewa motor juga bisa taruh di sini. Ini udah ada tulisannya nih ya, laundry. Ya, oh kayak gini. Kayak gitu. Jadi ini tuh gratis, tapi ini ada yang kayak tulisan staff only, kalian bisa pakai. Terus di sini juga ada ini guys, meja setrika yang bagi yang mau nyetrika baju. Mungkin kalian yang tahu tentang hotel-hotel di Vietnam tuh kayak banyak yang kayak mesti masuk gang-gang serem, Kayak takut kena gelap scam gitu gitu ya. ya. Kalau ini aman banget, kayak langsung dari jalan gede, langsung belok, lurus sampai. Oke guys, jadi pagi ini sebelum kita check out, kita mau keliling deket hotel dulu. Kayak mau cari makan sih. Terus ya kita mau kasih lihat juga sih ke kalian kayak deket-deket hotel itu ada apa. Ya guys, jadi kayak gini keluar hotel langsung udah banyak yang kayak jualan-jualan. Dan kalau kalian lihat nih di sini tuh lagi banyak banget kan bendera-bendera Vietnam ya, karena pas banget traveling kita kali ini tuh lagi merayakan 50th year of Reunification Day mereka ya di Vietnam. Jadi kayak bakal ada celebration besar juga nanti di sini. Sama ini lucu banget guys, kalau kalian lihat tuh orang-orang ini pada duduk ngadep jalanan minum kopi pagi-pagi, lucu banget. Nih ya guys, jadi kita keluar dari hotel tadi belok kiri, tinggal lurus belok kiri gang ini langsung bakal ketemu tadi apa GS Mart sama Winmart. Wih, lihat deh guys, di corner ini ada tukang jual buah-buahnya mirip-mirip kayak di Indo. Mangga, pisang, ada pomelo. Your favorite. Terus ada buah naga. Tapi kita di sini mau cobain mangga sih, karena mangganya kan katanya enak ya. Ya mangga Indonesia juga enak sih. Guys, ini banh mi di gerobak. Lucu banget. Nih ya, jadi di sini ada yang Winmart di sebelah kiri dan ini di sebelah kanan GS25 guys ya. Jadi ini convenience store Korea tapi ada di Viet, keren banget. Ya ini lucu banget guys, toko sayur buah-buahannya ibunya gede banget tokonya. Terus dia jual bunga juga loh deh. Menarik banget loh, jadi pengen beli. Terus di sebelahnya GS ada juga mini stop guys yang buka 24 jam. Ini kemarin kita belum lihat sih. Jadi kita lihat bareng yuk hari ini. Seru banget nih guys pokoknya di komplek ini. Ada tempat makannya, terus aduh guys, kalian masuk aja langsung lihat snack-snacks kayak gini, panik gak sih? Terus di sini dia ada section buah seger, ini menarik banget Ci. Buah-buah potong ini, makan pagi buah lebih enak sih. Tapi buahnya lah deh, pomelo, jambu, mangga, nangka. Nih ya guys, kalau di sini tuh ada snack-snacks yang harus kalian coba, yang kayak bener-bener keluaran versi Vietnam nih, kayak Hanoi Beef Pho, Lace. Corner minumannya juga gede banget, banyak opsinya.
Yang boba kemarin malam nggak sih? Beda lagi loh. Ini juga, lihat deh. Nah ini produk lokal nih, aku dari kemarin tuh mau cobain yang lokal ini. Iya, lucu banget. Sama ini loh guys, ini lucu banget. Di sini tuh Vietnam masih banyak kayak susu bantal gitu guys. Di Indo kan juga ada tapi udah agak jarang ya. Tapi di sini tuh banyak. Dan ini kemarin aku cobain yang ini tapi versi yang box begini. Enak loh guys susu kacangnya. Ini ada yang versi bantal. Terus di Ministop juga banyak nih kayak opsi-opsi makanan jadinya, ready to eat. Terus di sini ada kayak yogurt, snacks. Kayak gimana nih? Iya. Ini apa ya? Jadi kayak kumquat jeruk gitu ya. Yang kemarin malam juga ada nih. Ini juga loh guys, ini lucu loh ini. Kayak versi takjilnya Vietnam. Ini sih penasaran sih enak gak ya? Ini loh guys, apa sih kacang kupas kulit itu loh? Kacang hijau kupas kulit. Tau suat. Tiba-tiba aku ingat namanya. Yes. Tau suat. Oh iya bener, ini namanya kalau versi mereka tuh ce gitu loh namanya. Nama makanannya kayak aneka dessertnya mereka itu namanya wah, bukan ya. Nih guys, cara bertahan di Vietnam adalah pakai Google Translate ya, karena kita nggak tahu ini rasa apaan. Ini kayak aneka toiletries gitu-gitu ya guys, komplit juga kok di martnya. Sama aku mau nyobain ini guys, ini katanya salah satu yang enak sih. Mari kita coba, atau yang ini dulu ya. Ini juga katanya enak yang Oishi versi ini. Makan jambu dulu guys pagi-pagi. Jambu kristal. Enak gak? Manis gak? Atau Enggak tahu, dia tipe yang nggak dimanis tanpa gula gitu loh. ah, Kan jadi di gak Indo kayak kan buah dia udah sehat. ada gula ya. Jadi buah natural. Jadi ini tuh dikasih ada ini nih bumbu pepelannya. Oh, terus tadi kita ada beli snacks juga, tapi kayaknya sih bakal aku makan nanti ya. Sekarang kita mau makan pagi, makan beneran dulu. Tapi apa boleh buat tiap kali kalau ke minimarket pasti kalap dan pasti belanja. Lanjut, seberangnya Ministop. Ini Es krim sih. lebih melokal ya vibe-nya kalau ini. Kita mau nyoba es krim sih, harus kita nyobain es krim lokal guys. Ih, ada es krim jagung. Es krim mochi ya itu bawahnya. Guys, ini gila, Walls, lihat dong. Wallsnya versi apa? Keju. Terus sana Thailand ya? Iya ya. Berarti ini mungkin produk Thailand. Hah? Sis. Is coconut milk ready to drink but is dark chocolate? Kayak rasanya apa ya? Coconut milk tapi dark chocolate. Kayak maksudnya kalau di Indonesia santan kan dimakan ya, dimasak gitu. Ini jadi minuman. Cobaan. Saya perutnya 1. Makanannya 100. Bumbu masak Vietnam guys. Nggak lebay, tapi ini mangga loh. Terus ini kayak plem-plem gitu ya, kayak tapi dibikin jadi kayak dikeringin gini. Apa berarti mereka pakai ginian buat masak juga ya? Buah-buahan kayak gini. Lucu loh. Tuh, buat cocolan ini, guys. Oh, ada di ini di tas belanja tadi. Cuman ini ada udangnya ya. Lanjut explore lagi. Wih, udah ada banh tuh. Yang ini sih rasanya gede banget sih, guys. Kayaknya paling meyakinkan gitu ya, gede banget. Oke guys, jadi kemarin malam kita lewatin dan ternyata deket hotel. Kita lihat Komtam, kita mau coba. Harganya mana, Beb? Lihat. One. Oke. Dek, lu tanya harganya dulu, Beb. Oh, How much? 65. 65? 65? Itu kayak gitu, guys. Makanannya kayak dagingnya, kayaknya aku pilihnya yang paling komplit. Tapi ini nggak halal sih, guys. Tapi lihat deh, dagingnya banyak banget. Ada juga ayam yang lagi di grill. Dagingnya literally satu kayak gitu. Satu potong geprek gitu. Wah. Telur. Intinya komplit sih guys, ada sayur-sayur acar. Oh gitu. Thank you. Go. Terus khas makan di Vietnam guys.
nyamper meja tuh harus kayak kecil-kecil banget. Oke, mari kita coba. And then oke, ini kan dikasih fish sauce nih ya guys, khas banget. Terus katanya suruh campur chili ini ke sini, terus ntar kita bisa cap-cap gitu, colok. Coba kita aja. Ya lu di bawah berasa. Enggak sih, ini kan cuma biar ada sedikit pedas-pedas aja, oke. Oke guys, jadi kita bakal pertama kali breakfast di pinggir jalan, new experience banget ya kan? Cultural experience. Dan ini yang aku bilang Komtam yang aku mau nyobain semalam kita lewatin, ternyata deket. Dan kayak gini guys, menarik banget. Jadi Komtam ini terkenal dengan yang disebutkan broken rice. Iya. Tapi ini non halal ya guys, jadi ada grilled pork, terus Ada ini apa sih, kayak kayak telur dadar? telur omelet, tapi ada juga yang mata sapi. Terus ini kayak Apa itu ya? nggak tahu, kita coba Kayaknya sayur sayur tadi. sama pickle kayak gitu ya. Kita bakal cobain. Dan ini guys, ini aku penasaran banget mau coba di Vietnam, lihat deh. Sumpit itu kayak kayu dan panjang banget. Jadi ini kita dikasih juga tadi ya vinegar fish sauce, kedoyanannya makanan wajibnya orang Vietnam. Terus kita bisa kayak celupin makanannya ke sini. Terus jangan lupa back sound-nya juga penting ya, back sound apa? Oh iya. Udah lagunya berisik, di pinggir jalan berisik juga jalanan ya guys. Jadi kita akan audio ini akan sangat beradu. Langsung kita cobain. Ini ada pickle, ini penasaran banget sih Wait kayak guys, kenapa Ai pakai sayur ganteng? sayur asin apa ya kalau kita tuh ngomongnya kayak pickle gitu lah ya. Ini guys, ya loh. Porknya itu bener-bener kayak lihat guys, satu kayak gini. Pickle-nya asin manis gitu enak. Terus ini juga lucu nih, kayak dadar, nggak tahu dadar kayak ada jamur-jamurnya gitu. Enak sih. Omeletnya enak ya? Kayak dadar di Padang gitu guys, yang model tebel. Tapi enak, kayak ada jamur-jamur sama bihunnya gitu, kayak ada saun-saunnya gitu. Rich banget teksturnya dia. Sama terus ini sih yang bihunnya apa ya? Teksturnya kayak crunchy kayak ubur-ubur gitu. Kok jangan ubur-ubur ya? Sekarang kita mau cobain dagingnya. Dagingnya enak banget guys, kayak manis-manis. Ini juga tadi kan dapet sup ya, supnya kayak sup sayur banget. Jadi kalau di Vietnam itu kalian akan kayak sehat banget karena serba makanannya tuh sayur-sayur. Bener. Sayurnya sayur bening banget, sehat banget. Tapi ini lucu banget loh. Ini ntar aku zoom ya. Jadi tuh di kuahnya itu ada kayak pakai ebi kecil gitu, lucu banget. Dagingnya enak juga. Iya. Terus sekarang aku mau coba dip. Nggak tahu apa yang harus aku dip ya. Ininya nggak sih? Atau Dagingnya nggak sih? atau makan sama ininya aja nggak sih? Sama nasinya gitu? Pedes nggak? Enggak. Fish sauce-nya mereka nggak terlalu fish sauce yang kayak Enak sih sosnya. nggak terlalu bau dan nggak terlalu nyengat gitu guys. Iya, Agak benar. light. Jadi mungkin coba kita kayak kasih dikit gitu ya. Apakah itu sedikit? Tapi kayaknya sih enak sih. Sekarang kita makan coba pakai yang tawarnya nih ya. Sama yang kayak entah cumi-cumi apa ini sama fish sauce. Enak. Ya kan fish sauce enak kan? Lucu kan? Barusan ada tukang-tukang lewat. Kang jualan banyak. Kayak jualan zaman sekolah gitu loh, kayak mainan atau apa sih? Guys, kita udah selesai ngiter-ngiter dan kesimpulannya oke banget nginep di sini. Kayak luas, bersih, minimalis, serverable, Service oke, sekelilingnya banyak yang bisa kalian lihat juga. betul. Jadi intinya oke banget dan stay tune buat konten-konten Vietnam selanjutnya guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like videonya. Jangan lupa juga subscribe dan tinggalkan komen kalian. Dan share video ini ke teman-teman kalian dan Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.